Hi everyone. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel bersama dengan doser langganan aku. Cameo ya, cameo. Suziesan. Jadi dia berperan sebagai pemeran pendukung di beberapa video ini. Karena aku juga udah lama nggak bikin video. Di beberapa video terakhir karena kita bersekolah di kampus yang sama dan mengalami Nasib yang hampir sama. rutinitas yang hampir sama. Jadi kita mau membahas kerja sambil kuliah itu suka dukanya apa aja sih? Banyak banget sih. Nah, kalian pasti Sebenarnya nggak bisa jelasin pakai kata-kata. kalau kalian rasain rasanya Nano. mau mulai dari yang suka dulu atau yang duka dulu nih? Silakan Tolong silakan komen di di bawah. choice komen di bawah. Mau denger yang baik dulu atau yang buruk dulu? Dan ini menurut pendapat kami, menurut pengalaman kami ya, karena rutinitas orang tuh berbeda-beda. Kampus orang juga atau tempat kerja orang juga memiliki waktu kerja yang beda-beda juga ya. Jangan samain kondisi dan pekerjaan setiap pabrik. Mungkin ya di pabrik A dia lebih banyak waktu luang, misalnya berapa jam lah perbedaannya sama kita gitu. Ada juga yang kayak bener-bener sibuk, beda-beda guys. Lokasinya sendiri kayak contohnya kayak di kota-kota, misalnya kota-kota besar gitu, cabang kuliahnya juga lebih dekat gitu kan, nggak lebih gampang diakses. Sedang kayak kita kan agak jauh gitu karena kita jauh dari cabangnya. Satu tempat kerja aja kalau itu jabatannya beda aja, kita punya porsi kerjanya berlainan. Jadi pendapat kami tolong dihargai, jadi tolong dimaklumi dan tolong dimengerti. Jangan samakan setiap orang. Oke, guys. Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Aku sih dukanya dulu. Oke, Karena dukanya orang dulu. tuh apa ya? Sakit-sakit dahulu baru sakit dahulu, baru senang-senang bersenang-senang kemudian. Yang pertama menurut kamu apa? Susahnya waktunya, guys. Manage waktu. Apalagi ketika pabrik kita itu bener-bener banyak orderan, banyak OT, overtime ya, lembur gitu. Lembur itu bener-bener jadi kayak kita berangkat kerja jam 7 gitu. Balik jam 9 malam. Bayangin itu berapa jam kalau kalian kira, hitung gitu. Belum lagi kita sekolah. Ada sekolah kan kita kan? Iya. Jadi balik kerja itu langsung belajar. Dan itu entah kalian bisa berpikir nggak itu kapan kalian tidur. Kita juga sama kayak gitu mikirnya. Dan kita juga jurusannya beda kan. Iya. Jadi beda penyelesaian juga, lama pengerjaannya gitu. Beda semua. Hanya tempat kerjanya saja yang sama, tapi proses pekerjaannya beda ya. Iya. Posisi pekerjaan kita beda, Posisinya dan beda. jurusan kita beda. Jurusan awal-awal kuliah juga waktu masih semester pertama aku sempat nggak tidur sama sekali. Aku nginep di tempat dia, tapi nggak tidur sama sekali dan besoknya itu kerja. Kamu bayangin, aku balik kerja dari subuh sampai jam 8 malam, baliknya ngerjain tugas sampai nggak tidur sama sekali dan besoknya harus kerja di time yang sama. Yang kedua itu perjanjian. Jadi karena kita kerja sambil kuliah, jadi mau nggak mau kita harus memprioritaskan pekerjaan kan. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menyampingkan sekolah karena itu sama-sama pentingnya sih. Apakah posisi kita sorry guys. Oke, guys, sebenarnya kita lagi ada di taman. Jadi Ya, harap tapi kita maklum karena kondisinya itu tidak seperti yang kita inginkan sebenarnya. Jadi kita harus memahami ya, berisik lah, seperti itulah, macam-macam lah gitu. ya, jadi sampai mana gue tadi ngomong, kita tuh harus memprioritaskan pekerjaan kita, tapi di sisi lain kita juga harus balance sama sekolah ya. Jadi di posisi ini nih kita mau nggak mau harus buat perjanjian dulu sama tempat kerja. Pihak company-nya
sama kitanya itu harus buat perjanjian. Kalau company nyetujuin kita untuk kuliah, kita juga otomatis apa ya Kak, lebih sedikit lega sih. sedikit ada persetujuan, jadi otomatis suatu saat kalau company itu menuntut sesuatu sama kita udah punya janji gitu, kita bikin surat perjanjian kalau kita bakal kerja sambil kuliah, dan kemungkinan apapun yang terjadi, contohnya kayak hari libur kita disuruh OT lembur ya Kak. Jadi maaf kita nggak bisa karena hal-hal tersebut. Jadi si company itu akan ngerti kalau kita udah buat perjanjian tersebut gitu ya. Tapi kita juga nggak semena-mena di hari biasa ngambil cuti, ini enggak gitu. Kita ngambil cuti hanya di hari libur. Nah, di sisi ini nih yang aku maksud ini duka bukan karena kita mesti buat persetujuan sama kilangnya ya, tapi kayak lebih ke Izin ya. karena kita udah punya persetujuan kayak gitu, jadi orang lain bukan termasuk pihak kilang, jadi kayak orang lain yang ngelihat kita, mereka lebih berpikir kayak enak banget sih bisa pulang awal gitu, kayak yang izin kayak gitu. terus kayak yang nggak masuk lah gitu. bisa nggak masuk karena yang lain itu mesti masuk. Nah, sekali lagi setiap kilang tuh beda ya. Nah, terus Dan orang yang harus pahami juga sebenarnya kalau kita izin juga bukan ketentuan misalnya kita belajar ujian gitu, bukan. Jadi izinnya kayak kebanyakan izinnya karena kita pergi ke cabangnya untuk ngelakuin apa sih ya, ujian. subuh kita harus udah standby, jadi bukan Apalagi cuti belajar, bukan cuti kayak ujian. cabang- Yang penting gitu. cabang kampus kita kan ada di seberang pulau ya, jadi kita mau nggak mau harus nginep karena subuh itu kita udah harus standby di tempat ujian. Contohnya kayak jam 8 harus ujian kan, jam 8 ujian, jam 7 ujian kayak gitu. Jadi kita harus standby di sana di tempat terdekat gitu, tempat terdekat sama tempat ujian. Belum lagi nyari kelas, nyari Nyari tempat ruangan. duduk ya kayak kita sekolah biasa aja sih. Belum lagi kayak SKS-nya ya. Jadi Sistem semalam aja. penginapan yang kita mau ujian itu, kita biasa nginapnya di kayak di hotel atau motel, penginapan kayak gitu, karena di Dari yang sana terdekat, termurah, termudah aksesnya. meskipun itu kamarnya cuma kecil seuprit gitu ya gitu. Iya. Enggak apa, yang penting bisa tidur di situ. Iya. Bisa mandi, tidur gitu. Biar cuma numpang tidur aja sih ya. Lainnya karena kita kerja di sini tuh rata-rata jam kerja kita itu 12 jam ya, itu kalau udah sama OT. Megang handphone tuh jarang, jadi grup kampus tuh jarang lihat. Jadi kalau ketinggalan informasi itu benar-benar ngeselin. Nah, kita harus scroll dari beberapa ratus pesan dan kita harus Kayak scroll dari atas ke bawah itu semuanya komentar semua kan, komentar anak-anak gitu, gimana sih pada nanya gitu. Nah, kita cuma ngeliatin jujur, oh ya, jadi kita kadang paham dari si komen-komentar mereka gitu. Jadi si kakak seniornya itu ngasih info lagi udah jelasin gitu dari awal gitu. Itu ya, sejujurnya ya aku juga paling jarang banget buka grup. Aku paling dapat info dari dia aja ya, walaupun jurusannya beda, tapi kan ada satu grup kampus yang kayak yang sama ujian kapan, terus kayak registrasi kapan kayak gitu. Bahkan kita beda jurusan tapi nggak ada grup masing-masing ya, nggak ada grup jurusan masing-masing, jarang malah. Aku ada Jarang aku ada digunain, itu kan. Aku jarang digunain, serius. Grup aku ada tapi nggak pernah digunain, nggak ada yang aktif maksudnya. Grup aku aktif tapi dia di jurusan aku tuh telat banget infonya. Jadi yang di grup kampus udah selesai, udah dikomentarin banyak orang, dan di tempat di grupnya aku tuh baru keluar informasinya. Jadi kayak yang apa dukanya itu jarak, karena tempat kita itu di seberang pulau. Jadi tadi kan kita udah sempet bilang kita tuh jarang banget buka grup. Jadi walaupun buka itu karena terlalu banyak pesan, jadi kita tuh nggak bisa dapetin informasinya tuh sedetailnya loh. Ya kayak kalian aja sih, kalau lihat chat terlalu banyak tuh kayak mager duluan gitu kan. Kita juga sempet ya lihat ya, kayak yang kita nggak buka grup, dan ternyata pas kalinya buka grup kita itu udah harus ambil buku di hari itu net terakhirnya.
Dan itu kita balik berapa sih ya? Jam 6 kalau nggak salah, jam 6 kita nyampe kan. Jam 7. Jam 7. Padahal itu netnya jam 3 ya, tapi untungnya kita dapat kelonggaran dari kakak-kakaknya, jadi Bisa ngambil. Oh. Nah, kita ngambil di gate di tempat apa? dititipin di Security-nya. pos satpam. Dan itu benar-benar buru-buru. Kalau itu pakai kereta juga pasti lama banget. Jadi kilangnya membantu kita menyediakan transportasi untuk mengambil buku seberang. Oke guys, karena dukanya itu banyak tapi kita nggak mungkin dong jelasin secara detail. Ya. Oke garis besar. Karena nggak semua dukanya bisa di-share. Jadi nanti kalian yang bawaannya ya susah gitu. kita Tergantung pribadi masing-masing. ya kita beralih yang ke senangnya ya. Senangnya itu waktu kita ujian tuh kan mau nggak mau kita nginep di seberang kan yang dekat sama tempat ujian. Malamnya kita bisa jalan-jalan guys. Itu. Memang tapi jangan diikutin, jangan ditiru please. Sebaiknya kalian belajar deh. Karena passion kita di situ ya, Kak. Passion kita tuh suka hangout gitu. Hangout. Tapi ya walaupun malamnya kita begadang belajar juga sih. Belajar juga itu maksain banget gitu. Kayak gue sama dia suka explore. Iya. Karena ada satu teman kita lagi juga kuliah, kita juga bareng. Explore tuh kayak dunia malam di apa sih? Dunia malam anjay. Iya seriusan, dunia malam kan. Kita kan malam-malam kan, malam-malam iya tuh. sih. Kayak kita explore, kita cari makanan, pasar malamnya gitu. Ya, kita tahu sih. Iya. Kalau aku yang paling senangnya itu ketika kita kayak hal kayak gitu, emang sih susah banget apalagi buat besoknya hujan gitu, beban itu buat kita ya. Tapi malam yang suka kebersamaannya loh. Jadi kita tuh kayak saling ngebully satu sama lain gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya kita lanjutkan. Jadi asiknya tuh pas nginepnya itu ya. Dan ketika yang satu fashion dikumpulin itu jadi kayak yang Attention kan mungkin kondisi kalian berbeda ya, situasinya berbeda. Kita memang nginep karena jauh, tapi kalau kalian kan gak usah nginep misalnya yang dekat-dekat sama cabang kan, jadi nggak usah disamain. Ini pengalaman kita. kesenangan yang lainnya adalah bisa multitasking. Mungkin hitungannya bukan suka ya, tapi karena lebih ke efek sampingnya ya. Kayak itu hasil yang memang kita inginkan itu. Emang tujuan utama kita. Jadi memang kita pengen itu, dan multitasking itu kayak gimana ya? Kayak lebih menghemat waktu gitu. Satu lagi yang susahnya, duit, menghasilkan uang yang lebih dan juga manage uang untuk bayaran kuliah guys. Bayaran kuliah, untuk transportasi, untuk hotel, untuk belum lagi kalau kita izin balik awal itu overtime hilang, dan transportasi kita juga harus balik sendiri nge-grab. Mandiri banget. Anak kosnya kerasa banget sih. Gue paling kebayang pandangan orang-orang, katanya balik segini udah gue yain aja, padahal kan dalam hati gue harus ada hal lain yang dilakukan gitu. Kalian harus tahu guys, kita itu OT tanpa bayaran, tapi kita membayar guys. Membayar untuk masa depan. Dan gue paling kesel ini nih. Ini untuk kalian yang nanya-nanya ya. Karena sebelumnya gue pengen jawab, tapi kebanyakan orang yang nanya tuh tidak menghargai. Kadang orang nanya terus habis nanya dia pergi nggak dengerin apa jawaban kita, itu yang kampret. Kenapa kita mau belajar? Apa alasan kita untuk belajar? Jadi kita belajar karena kita tahu kita nggak pinter guys. Jadi kita mau belajar. Jadi kalau kalian yang bilang lu sekolah tapi nggak tahu ini, karena kita tahu kita nggak bisa, makanya kita sekolah, makanya kita mau belajar. Siapa yang suruh kita sekolah? Ya karena kita kemauan kita sendiri guys. Kenapa lu milih susah-susah kayak gitu katanya? Hello gitu. Siapa sih orang yang mau susah? Nggak ada orang susah. Maka dari itu kita berpikir untuk masa depan yang tidak susah gitu. Jadi kita susah sekarang gitu. Walaupun di masa depannya nanti ini nggak berguna untuk karir, jangan sampai ya, semoga berguna ya. Nah, kalaupun ini masih belum beruntung, setidaknya kita masih bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika orang pengen begoin, kita udah tahu, walaupun kita bilangnya oh iya. Meskipun
kalian nanti gedenya nggak jadi ini, nggak jadi itu, tapi budget itu penting, bukan cuma buat kita ya, keluarga, keturunan kita nanti. Kalau kalian berpikir lo perempuan kenapa masih mikirin belajar, kenapa masih mikirin uang, dia sedih sih kayak denger kayak gitu ya, kayak yang Setiap orang tuh beda tujuan, beda kemauan dan beda pemikiran. pandangan orang lain beda-beda sih, tapi Itu kayak yang jadi stereotip masyarakat sekarang. Cewek udah sih kerja nikah gitu di rumah, ujung-ujungnya itu stereotip yang paling banyak gue denger kan. Setidaknya berkualitas untuk diri sendiri. Gue percaya Allah itu menyesuaikan jodoh itu dengan karakter kita sendiri. Itu pasti kayak gitu. Jadi nggak mungkin lo kayak di Cinderella, contohnya lo orang biasa gitu, orang miskin. biasa dapat orang kaya ganteng yang menerima lo apa adanya gitu, mustahil, impossible guys. Pangerannya Cinderella aja Impossible. suka sama Cinderella karena dia cantik guys. Jadi Iya, guys. kalau lu nggak pinter, setengahnya lu Udah cantik. cantik, rajin dan juga baik hati guys, Setengahnya. baik hati. Tapi guys, Cantik Cantik, itu fairy tale, nggak ada kenyataannya, heran gua. cantik itu perlu modal, masalahnya itu. Modal itu. Jadi modal itu duit, cuan. Ini kita kesannya kayak sharing ya, udah. Ya kayak sharing ya. Jadi endingnya sharing ya. Jadi, itu pengalaman kita. Sekali lagi gue tekankan sama netizen sekalian, kalau ingin berkomentar lebih baik pikirkan dulu komentar itu apakah jawabannya itu yang berhubungan dengan video tersebut gitu. Jangan ngaco gitu, jangan nanya kayak hal yang benar-benar di luar, apalagi yang ada yang di luar etika. Dan sekali lagi gue mau mohon maaf dulu guys. Aku mohon maaf sebesar-besarnya, aku meminta maaf karena aku buat video menggunakan bahasa Indonesia karena aku nyaman menyampaikan menggunakan bahasa ibu aku sendiri. Jadi sorry untuk kalian yang nggak mengerti bahasanya. Jadi Jadi maklumi, kan kita juga bukan, emang yang nonton bukan Indonesia doang kan. ya Kata-kata kita mungkin kalau dalam arti lain berbeda, bahasa kita mungkin kayak gini, mungkin bahasa serupa Malaysia, tapi tak sama. Kalau misalnya ada bahasa yang ini kayaknya kasar nih di bahasa gue nih, gitu, kayak ini di bahasa saya kasar, terdengar kasar, jadi kayak lu repeat lagi deh gitu, kayak yang repeat lagi kayak yang mungkin maksud dia gini. Itu pengalaman kita, pengalaman dan pendapat kita di sini. Mungkin itu aja yang bisa kita bagi ke kalian. Dan thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan dia. share video ini jika orang memerlukan informasi untuk yang mau kerja sambil kuliah gitu. Like, comment, subscribe, and tekan tombol lonceng. Oke. Okay. See you in the next video.